Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adi, Gua Pais. balik lagi ke Film and Foodie. Yoi. Di episode 10. Episode 10. Tentang apa nih sekarang nih? Nah, di episode 10 ini kita ini lagi cuy, eksperimen lagi. Sekarang kita bakal nge-review tentang film, ya film sih tetap format film semi dokumenter. Nah, ini cuy, official rilisnya dari UEFA. Jadi buat para pecinta sepak bola Eropa nih, pecinta Madrid, MU, Barcelona gitu kan, Chelsea gitu-gitu kan cocok banget. Nah, tapi ini sekarang point of view bukan pemain. Tapi karena judulnya Man in the Middle, sesuai judul ya. jadi ini wasit. Jadi gimana sih cara wasit itu mimpin pertandingan di tengah bintang-bintang Eropa, terus di tengah penonton ya zaman dulu sebelum Covid ya, puluhan ribu penonton, gila tensinya kayak apa. Banget. Jadi kayak wasit itu harus bisa mimpin pertandingan dengan baik, keputusannya juga harus baik kan, dengan bantuan VAR itu kan, assistant referee yang ada ruangan VAR itu sendiri gitu kan. Jadi gimana cara mereka koordinasinya dan keputusan-keputusan ya mungkin yang bisa dibilang kadang kontroversial. Namanya juga manusia cuy, pasti ada margin of error-nya kan. Yoi. Nah itu sih serunya, jadi kayak kita jadi tahu nih gimana sih point of view, jadi sudut pandang pertama dari seorang wasit cuy. Jadi bener-bener kayak kita jadi wasit gitu cuy. Kita ditunjukin gimana sih rasanya jadi wasit gitu. Menarik ya. Menarik. Walaupun ini segmented tapi menurut kita nih sesuatu yang menarik karena kita sendiri lumayan cuman relate penikmat bola ya. Jadi kayak wah jadi keren banget dan gratisan cuy di sini. Di UEFA TV gratis. Jadi tonton. Jadi tonton. Pokoknya kalau menurut lu tinggal ke UEFA TV, daftar aja udah. Udah login doang cuy. Ya udah. Nah, ya udah kita enggak usah lama-lama ya. Langsung review. Nah, sekarang kita masuk cast or karakter. Tapi ini agak kurang tepat sih, tapi mungkin lebih tepatnya narasumber. Siapa sih wasit-wasit yang menjadi narasumber di series di film ini ya? Series sih lebih tepatnya series. Siapa tuh? Series semi dokumenter. Gue sebutin beberapa aja ya. Pertama tuh ada Ovidiu Hategan. Iya, wasit yang berasal dari Romania. Terus ada Bjorn Kuipers. Ini juga wasit dari Belanda. Ada Damir Skomina, wasit dari Slovenia, dan Clement Turpin yang dari Perancis nih. Ini salah satu wasit muda nih si Clement Turpin. Di sini ada 15 wasit, kebanyakan kan? Ini yang bisa dibilang banyak dapat screen time-nya banyak lah ya. Ya, mungkin yang top-topnya ya. Top-topnya. Nah, sekarang kita masuk ke summary cuy. Summary ada summary-nya sih. Summary-nya tuh kayak ya udah ini plot sebenarnya gimana sih penyampaian materi atau penyampaian namanya dokumenter ini gitu kan. Nah, gimana tuh di? Pertama ya main formula tuh ada wasit, terus latar belakangnya kenapa dia jadi wasit, terus motivasinya, dan ada pertandingan-pertandingan yang memorable tuh. Terus kedua tuh, abis itu kita tuh dibawa bener-bener ke dalam atmosfer pertandingan itu dari sudut pandang si wasit. Benar. Dari persiapan, pas match sendiri, lalu pas lagi ada pelanggaran sehingga wasit harus membuat keputusan. Itu keren banget sih. Nah, dan keputusannya juga kan nggak semuanya, maksudnya nggak semua lempeng-lempengnya gitu, pasti ada yang kontroversial kan. Nah terus selanjutnya tuh bener kata si Adi tadi, jadi kayak kan dijelasin tuh latar belakang orang menjadi wasit, dan itu tuh memang unik cuy. Jadi emang ada orang, gue mikirnya kan ada ya orang yang pengen jadi wasit, ternyata ada cuy. Jadi ada yang dari kecil tuh kayak mungkin keluarganya juga, mungkin bokapnya atau kakeknya atau dia wasit, jadi kayak ngikut. Jadi sebenarnya jadi wasit itu enak apa? Ya mimpin pertandingan, bikin keputusan. Ada orang yang emang suka bikin decision kan. Dan ya pasti kan itu juga kalau secara penghasilan juga gede lah, apalagi ini di Champions League kan. Pasti gede gitu kan. Terus di sini juga ada expert view cuy. Jadi kayak mungkin dari psikolog atau kayak dari yang gua tahu ada kayak dosen gitu, jadi kayak apa namanya ngasih tahu ya wasit itu cara kerja gini, psikologinya gini, dia buat keputusan tuh harus ya sebenar-benarnya gitu kan, karena di situ kan banyak penonton, banyak pemain, pasti keputusan dia tuh suatu saat bisa memicu kontroversi kan, gimana cara dia manage itu. Dan memang harus by data kan, by data tuh ya itu sekarang tuh rekaman VAR-nya atau emang dia ngeliat langsung bener-bener depan muka dia pelanggarannya atau handsball-nya gitu kan. Nah, terus emang ada kayak notable moment gitu di kayak lagi mimpin pertandingan ada aja kejadian gitu kan, kayak misalkan wasitnya cedera lah atau ada apa namanya yang cekcok. Apa sih itu namanya? Walkie talkie-nya apa sih itu yang dipakai di kuping itu? Oh iya, pokoknya alat komunikasinya mati cuy. Namanya kan kayak mungkin internet kali ya, pakai internet atau pakai apa sih itu? Itu ya, mati. Pokoknya... Jadi DC jadi orang VAR nggak bisa dihubungin, itu kan dia panik. Jadi dia harus tetap bisa tenang dan tetap bisa mimpin pertandingan dengan benar. Itu sih serunya. Gila ya. Jadi plotnya ya itu gitu. Nah, kita bahas strength-nya nih. Jadi dari dokumenter, sebenarnya nggak dokumenter pendek juga sih ya. Kayak satu episode tuh 48 menit lah. 48 menit lumayan. Apa sih kelebihannya gitu? Menurut kita.
Nah, menurut gua ini tuh gue gak tau sih ini namanya juga in my humble opinion gitu ya. Menurut gue sih masterpiece sih dari semua sisinya gitu ya. Kayak tensinya dapet, sinematiknya dapet banget, terus kayak berasa lu kayak nonton film gitu kan. Terus udah gitu gratis. Yoi, gratis. Keren banget gratis sih. Betul kan. Dan kapan lagi lu bisa ngerasain point of view seorang wasit gitu. Point of view tuh bener-bener point of view. Jadi gini loh. Lu kayak berdiri di lapangan, itu ada crowd apa sih namanya? Crowd, suara-suara penonton, terus kayak lu bayangin kayak Messi protes gitu, gimana sih rasanya jadi gitu. Nah itu dia series ini tuh berusaha menghadirkan itu cuy. Keren banget. Bener-bener suaranya Messi kedengeran, suaranya Gerard Pique kedengeran gitu kan. Itu mantep banget sih menurut gua. Tidak terlupakan. Kalau menurut gua sendiri ya, kalau ini kelebihannya ini menurut gue ya, kita jadi bisa ngelihat dan ngedengerin langsung nih apa yang terjadi masih wasit lapangan. Salah satunya tadi bisa misalnya dia ada percakapan sama pemain tuh. Nah kan kalau misalnya kita nonton bola biasa kan nggak tahu kan dia ngomong apa, cuma gini-gini doang nih. Padahal tuh ngomong tuh ada percakapan tuh, menurut gue menarik banget ya. Nah jadi yang buat info juga, jadi sebenarnya kan ada yang tadi gue bilang alat buat komunikasinya itu kan. Jadi kalau terjadi misalkan offside nih, cuman wasitnya nggak lihat, itu tuh orang VAR yang ngomong kita harus ngambil decision offside nih, soalnya gue lihat dari kamera offside gitu kan, harus di stop dan gitu. Dan nanti ada kayak delay time, wasit yang ngelihat VAR-nya, udah tentuin apakah offside atau enggak gitu. Itu serunya cuy. Pokoknya sekarang zaman ada VAR ini, wasit udah istilahnya udah kebantu banget lah. Dan sebenarnya to be honest lebih adil sih. Lebih adil ya. Karena ya ada rekamannya, lu mau ngapain lagi gitu kan. Itu udah buktinya udah kuat banget, udah mutlak. Sangat kuat. Langsungnya sekarang ke klausnya cuy. Tadi kan ngomongin kelebihan, sekarang ngomongin kekurangan. Nah, sebetulnya nggak ada kekurangan ya? Lu ada nggak? Teknis ya? Apa tuh? Oke, sama nih buat kita nih. Nggak ada subtitle. Ya, jadi konsepnya gini nih kan. Ini kan mostly bahasa Inggris ya, kayak 90% lah bahasa Inggris. Benar. Kecuali kalau ada wasit yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi dia sebenarnya dia bisa bahasa Inggris, cuman mungkin karena di sini interview juga pakai bahasa ininya sendiri lah ya, bahasa yang dia lebih jago mungkin. Contoh bahasa Perancis atau bahasa mana, itu dia ada subtitle ya. Cuman kalau wasit ngomong bahasa Inggris nggak ada subtitle ya. Padahal kadang-kadang suaranya kurang jelas sih. Ini ada logat-logatnya, ada aksen-aksennya gitu kan. Aksen luar ya. Padahal kayaknya kalau dikasih subtitle lebih membantu sih. Iya. Sebenarnya minor sih dia. Minor. Cuman kayak ya udahlah lu masih bisa bener-bener dengerin sih. Ya kayak pelaninnya dikit atau ulang dikit gitu. Iya. Cuma ya gitu, jadi nggak bisa terlempang aja. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke Memento ya. Memento tuh apa sih yang berkesan dari series dokumenter ini gitu. Silahkan Adi. Oke, kalau gue pertama tuh ada nih si wasit yang tadi yang dari Belanda, Bjorn Kuiper ya. Itu tuh waktu dia mimpin pertandingan Barcelona apa tuh? Liverpool ya. Dia sempat marahin Messi tuh, Pak. Gila. Itu kalau nggak salah ngarahin Messi gara-gara Messi tuh ngelakuin sesuatu yang nggak respect gitu lah. Nggak respect sama pemain Liverpool. Makanya. Nah, wasitnya ini kayak fair play banget dong. Gimana sih? Bjorn ngomong apa nih? Give some respect ya? Iya. Messi. Show some respect. Show some respect gitu. Langsung Messi iya dong. Gini dong. Itu antara dua sih. Emang dia nurut atau nggak ngerti bahasa? Iya. Kita tidak tahu Messi ngerti bahasa Inggris apa enggak. Pokoknya gue waktu nonton Messi di Waren gue lucu dah, geli. Nah, kalau tadi kan adegan yang agak lucu ya, agak jenaka kan. Nah, yang selanjutnya tuh ada adegan yang cukup mengharukan. Jadi waktu itu wasitnya tuh namanya Ovedu Hategan Jadi dia pas second half, pas istirahat first half itu dia dapat telepon cuy dari orang tuanya, dia dari keluarganya lah. Ibunya meninggal. Innalillahi. Jadi sebenarnya udah dibilangin cuy, lu mau lanjut aja nggak nih? Sebenarnya kan ada wasit cadangan kan. Sebenarnya tuh ada wasit cadangan, cuman kayak enggak, gua harus lanjut, gua profesional gitu kan. Gua harus menyelesaikan tugas gua. Iya, karena ya semoga dengan ini pun sebagai tanda kalau gue ya profesional gitu kan. Keren banget. Harus sih. Nah, maksudnya dia profesional, ngelarin pertandingannya, dan abis itu ya pas kelar pertandingan dia kayak ya akhirnya sedih gitu kan. Terus dia nangis di lapangan gitu kan. Nah, terus kaptennya Belanda tuh Virgil van Dijk pemain Liverpool itu datang ke Ovedu kayak ya mungkin dia ngasih tahu Ovedu, gue gak tahu sih ditanya apa Ovedunya ngasih tahu, intinya ya nyokap gue meninggal gitu kan. Ya udah kayak disemangatin lah gitu. Konsoling. Keren banget. Terus sebenarnya ini ada lagi si Pak Bjorn Kuipers lagi nih, dia tuh ada lagi adegan gak ngocak sini agak ngilu sih. Jadi sebenarnya pas pertandingan Barca lawan Liverpool itu kaki dia sakit dari babak pertama.
Udah sakit ya? Bayangin lu tuh pemain Liverpool sama Barca kan larinya kenceng-kenceng ya. Dia harus ngimbangin dengan kaki yang oglek gitu cuy. Waduh. Terus nah pas mau babak kedua ditanya lagi, Pak Berjon lu mau ini enggak? Lu mau digantiin enggak? Nggak mau digantiin dia, nggak mau digantiin. Profesional lagi cuy. Mantep banget, masih harapan. Iya. Ada kelasnya kelihatan. Mungkin gini kali, mungkin ya. Mungkin kalau dia gue nggak tahu sih digajinya beda kali ya. Kalau antara tapi harusnya sama sih. Harusnya sama sih ya. Cedera. Iya cedera. Bukan gara-gara apa. Itu lebih ke profesionalitas sih gitu kan. Tetap. Respect. Nah terus ada ini buat fans MU dan fans MU sih, pas adegan MU lawan PSG nih, kan ada keputusan apakah dia handball atau enggak ya. Ternyata VAR kan, karena 50-50 wasitnya. Wah itu tuh kayak mainnya MU, terus Ole juga tuh pelatihnya MU udah pada songong gitu ke wasitnya kayak, wah bener dah lu gitu kan. Oh itu hand weh. Hand gitu kan. Pokoknya wasitnya diganggu gitu kan. Terus wasitnya berhenti dong, berhenti ngeliat VAR, bukannya ngasih keputusan dia datengin itunya MU dulu. Intinya gini, lu pada bisa diem gak? Gue lagi kerja nih gitu. pada berisik banget ya. Itu pemain MU pada diem cuy, langsung pada balik kan. Iya. Nah terus nyisa Ole kan, pelatihnya MU masih di depan kayak masih nanya-nanya gitu kan, woi gitu kan. Si Ole bilang sama wasitnya, lu bisa diem gak? Ole takut juga balik lagi. Tapi akhirnya MU dapat penalti sih gara-gara handball itu, dan dia pada seneng pemain MU. Setelah pas dicek VAR bener ya? Benar. Lanjutannya ada lagi cuy, memento yang lain tuh kayak waktu itu pemain Ajax Amsterdam, Daley Blind dan Joel Veldman kena kartu merah dalam waktu yang dekat. Pertama emang si Daley Blindnya kan tackle bahaya gitu kan, dari depan dua gitu kan, ngegunting gitu kan, merah kan. Terus habis itu si Joel Veldman tuh kayak protes keras banget kan, langsung dikasih merah. Langsung merah lagi ya? Dan emang dari VAR pun ngeliatnya emang merah. Direct red card ya udah akhirnya merah. Dan kayak wasitnya udah amat lu merah gitu. Terus kayak ini cepet aja yang lain ya, kayak waktu itu Jadon Sancho kan, dia pemainnya kayak Blood itu kan, lincah banget kan. Dan wasitnya udah predik tuh, kalau nggak salah si Clement Turpin waktu itu ya, dia bilang dalam hati gitu kan, kayak ini kayaknya si Jadon Sancho ini bakal dilanggar nih karena larinya kenceng banget kan. Bener cuy, beberapa saat kemudian dilanggar kartu merah. Pengalaman emang Cenayang. Emang pengalaman. Terus kayak ada gol Romelu Lukaku yang dianulir sama wasit kan. Iya. Ya sebenarnya kayak pada protes pemain Inter ya, iyalah orang nguntungin ngerugiin dia kan, dan ternyata pas dicek bener emang ada pelanggaran ya. Pelanggaran gitu. Nah, kalau lu gimana, Di? Kalau menurut gua nih yang memento ya ini proses penggunaan VAR sendiri dalam UEFA Champions League. Ini kan waktu dokumenter ini dibuat yaitu pada musim 18-19. Ini penggunaan VAR ini masih baru nih buat Liga Champion. Makanya pasti masih banyak pro kontranya kan. Betul. Dan bagaimana tapi kalau misalnya implementasi benar kan udah sekitar 2 tahun 3 tahun ya. 2 tahun 3 tahun. Dulu pertama di Piala Dunia ya? Gue lupa sih di mana ya. Pokoknya ini bukan yang pertama di dunia tapi pertama di Champions League. Betul. Gitu deh. Jadinya ada bisa membantu juga buat proses wasit ini. Betul. Mengambil keputusan. Gitu. Jadi intinya VAR itu membantu wasit dan nggak ada celah untuk protes. Iya. Karena kan udah jelas. Datanya nih udah jelas banget. Video. mutlak. Nah, terus ada kalimat penutup kayak quote dari para wasit ini. Jadi kita wasit itu dituntut kerja. Ya emang harus gitu, kerja berdasarkan keputusan yang jujur dan benar. Bukan yang populer. Jadi kayak mau lu pemain semahal apapun gitu, kalau lu harus kartu merah ya kartu merah. Kalau lu offside ya offside gitu. Gak ngaruh mau gimana crowd reactionnya, mau lu marah segimanapun, ya apa-apa beda data. Semua pemain di mata wasit sama. Nah kalau lu nggak mau bilang gara-gara VAR main bola jadi nggak seru gitu kan, ya berarti lu orang yang tidak percaya fakta gitu. Gila. Itu aja cuy. Iya gaya banget. Ya udah ya, penutupan ya. Penutup gini, dengan penutup cepet lah. Kalau dari gua sih karena gua udah lama nggak nonton dokumenter, dan dari beberapa dokumenter yang pernah gua tonton, ini kayak salah satu yang paling baik sih. Jadi gua 9/10. Oke. Sangat memorable. Kalau gua sendiri agak kebalikan sih, sebenarnya gua nggak terlalu into ke dokumenter, cuma karena ini kebetulan temanya gue suka dan memberikan view yang baru dari sisi wasit, gue kasih 8 ya. 8. Jadi dari gue sama lu rata-rata 8,5 lah ya. 8,5 dari FNF. Nah, buat kalian yang pengen nonton langsung aja di UEFA TV gratis ya. Gratis. Tinggal daftar gitu. Bisa download di aplikasi atau di website langsung. Website yoi. Udah deh, langsungnya tutup deh. Ya udah ya, sampai ketemu lagi di episode minggu depan. Yoi. Jangan lupa di like, subscribe, komen yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.